Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifdal Hakimi, NIM 20052074 dari Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan bisnis plan saya. Yang pertama yaitu visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama, visi. Visi yang pertama itu menjadikan makanan tradisional menjadi yang utama, dan yang kedua mewujudkan kualitas yang bernuansa tradisional namun berwawasan internasional. Yang kedua, misi, yaitu selalu berinovasi dengan produk tradisional dan meningkatkan kualitas makanan tradisional dan menguatkan kualitas dalam pelayanan sehingga konsumen puas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tujuan usaha. Yang pertama yaitu memanfaatkan jantung pisang yang selama ini hanya menjadi limbah sehingga dapat menjadi komoditi yang valuable. Dan yang kedua, memanfaatkan permintaan konsumen terhadap produk makanan kesehatan dari bahan-bahan alami yang baik untuk kesehatan. Yang ketiga yaitu memperoleh keuntungan dari pemanfaatan dan pemasaran jantung pisang sebagai bahan dasar steak. Dan yang keempat yaitu membuka usaha baru yang langka dan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama itu promosikan ke kampus dan juga ke kantor. Dan kedua, meningkatkan pelayanan kepada konsumen sehingga konsumen bisa puas. Dan yang ketiga yaitu selalu bersikap ramah dan sopan. Yang keempat, memberikan alat makan yang unik dan menarik. Kelima yaitu memberikan promo diskon khusus di setiap tanggal yang menarik, sehingga pembeli atau konsumen menjadi tertarik. Selanjutnya itu deskripsi usaha. Yang pertama, bidang usaha. Bidang usaha ini, gulai jantung pisang bergerak di bidang kuliner makanan, yaitu gulai jantung pisang dengan bahan dasar jantung pisang yang ada di setiap batang buah pisang karena mempunyai rasa yang khas tersendiri. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk bergerak dalam produksi makanan atau kebutuhan sehari-hari dengan memproduksi masakan yang khas pada makanan. Yang ketiga, kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Ini, gulai jantung pisang cocok dimakan di setiap kalangan karena tidak sekedar mengenyangkan tetapi terdapat banyak manfaat kesehatan kepada tubuh. Makanan ini juga sangat cocok dimakan setiap harinya, sama halnya dengan makanan-makanan yang kita konsumsi biasanya karena terbuat dari jantung pisang asli yang diambil langsung ke batang pisangnya. Yang keempat, lokasi usaha. Lokasi usaha ini terdapat di Koto Alam, Komplek Pertanian Padang 7, Pasaman Barat. Yang kelima, waktu usaha. Waktu usaha ini dibuka setiap harinya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dan yang keenam, dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan alam. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak usaha terhadap lingkungan, ekonomi, yaitu membantu para petani pisang dalam meningkatkan jumlah panennya di setiap saat dan menambah pemasukan keuangan para petani tersebut. Dan yang kedua, dampaknya terhadap bidang sosial, yaitu membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran karena adanya usaha baru yang dapat membuat para pengangguran mendapatkan pekerjaan baru dan lowongan pekerjaan. Yang ketiga, yaitu dampak usaha terhadap lingkungan budaya, yaitu dengan memperkenalkan kepada masyarakat berapa banyaknya hasil bumi yang ada di sekitar kita untuk digunakan dengan baik dan mendapatkan peluang usaha dalam pemasukan keuangan bagi masyarakat, serta memberikan kecintaan kepada masyarakat agar cinta terhadap olahan atau masakan tradisional yang ada. Selanjutnya, dampak usaha terhadap lingkungan alam, yaitu mengambil setiap olahan makanan yang berasal dari hasil bumi sendiri dengan menggunakannya dengan baik dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Selanjutnya yang ketujuh itu risiko bisnis dan pengolahannya. Risiko bisnis adalah adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Yang pertama itu
ada risiko strategik. Dilihat dari namanya, sudah jelas bahwa risiko ini sangat erat kaitannya dengan strategi. Yang kedua, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan berarti risiko atau ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, regulasi atau hukum yang ditetapkan pemerintah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga yaitu ada risiko operasional, yaitu lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat tidak diharapkan dan biasanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Hal itu dapat terjadi karena beberapa kegagalan teknis seperti server yang sudah error, perseorangan atau karyawan maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat ada risiko finansial. Risiko ini dalam istilahnya sering juga dikaitkan dengan biaya ekstra atau kerugian pemasukan perusahaan. Namun, kategori risiko finansial biasanya lebih mengacu secara khusus terhadap arus masuk dan keluar uang dalam perputaran bisnis. Yang kelima yaitu risiko reputasional. Reputasi dapat dibilang sebagai nama baik perusahaan. Jika nama baik perusahaan hancur atau reputasinya buruk, tentu hal tersebut akan menyebabkan kerugian yaitu ketidakpercayaan pelanggan terhadap bisnis. Baiklah, selanjutnya kita ke rencana pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Target konsumen ini adalah semua kalangan baik dari anak-anak hingga orang dewasa karena biasanya dinikmati di setiap kalangan dan kapan saja. Wilayah pemasaran terdapat di daerah strategis karena dekat dengan daerah perkantoran yang ada di daerah tersebut. Untuk itu mendapatkan keuntungan tersendiri dalam membuka usaha. Yang ketiga yaitu situasi persaingan. Dilihat dari usaha rumah makan yang ada di sekitar ini tidak ada yang membuka atau memasarkan gulai jantung pisang. Jadi membuat keuntungan sendiri dalam persaingan usaha dan membuat daya tarik tersendiri terhadap konsumen untuk mencoba makanan yang baru. Yang keempat ada jumlah dan harga pokok. Jumlah dan harga gulai jantung pisang yaitu 15.000 per bungkusnya. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Yang pertama kita masuk kepada bahan baku. Bahan-bahannya yaitu 3 buah jantung pisang yang telah dikupas, 250 gram tetelan daging, 1 SDM ketumbar yang telah disangrai, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 minyak goreng, 300 ml santan, setengah liter merica, setengah pala atau setengah jinten, setengah cengkeh atau bubuk, 7 butir bawang merah, 5 buah bawang merah, 5 butir kemiri, 1 ruas kunyit jahe lengkuas, dan garam serta gula secukupnya. Alat teknologi. Alatnya yaitu pisau, kompor, dan kuali, dan alat-alat dapur lainnya. Yang ketiga itu proses produksi. Yang pertama yaitu tumis bumbu halus pada minyak panas. Masukkan daun salam, serai, dan jeruk, kemudian angkat. Yang kedua, panaskan air hingga mendidih dan masukkan tetelan. Tunggu hingga lunak dan siapkan diangkat. Yang ketiga, masukkan tumisan bumbu halus serta jantung pisang dalam kaldu. Rebus hingga mendidih. Yang keempat, masukkan tetelan yang telah dipotong dan santan, aduklah hingga mendidih. Yang kelima, angkat dan masakan siap dihidangkan. Dan yang keempat, kapasitas produksi. Kapasitas produksi ini setiap harinya gulai jantung pisang selalu diproduksi mulai dari jam 9 sampai jam 4 sore dan mendapatkan keuntungan lebih kurang sampai 10 juta per bulannya. Dan rencana manajemen. Yang pertama itu bentuk usaha. Usaha ini berbentuk usaha pribadi atau perorangan dan mempunyai beberapa pekerja. Yang pekerjanya itu di usaha makanan gulai jantung pisang. Yang kedua, struktur organisasi beserta personilnya. Yang pertama, manajer, yaitu Rizal Hakimi, dan mempunyai 2 pekerja. Pekerja pertama yaitu Fikri, dan pekerja kedua yaitu Andi Wahyudi.
deskripsi tugas. Yang pertama yaitu manajer. Manajer sebagai ketua atau koordinator kerja antar pekerja atau karyawan. Yang kedua itu pekerja. Melakukan setiap perintah yang diberikan manajer dalam tugas. Selanjutnya yaitu yang keempat, rencana UKM Mitra. Usaha gulai jantung pisang ini melakukan kerjasama dengan para petani pisang lokal untuk memenuhi kebutuhan usahanya. Terima kasih. Sampai di sini saya menjelaskan bisnis plan saya. Maaf atas kesalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.